Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halisa, NIM 859534108. Di sini saya akan menjawab tugas 2 dalam mata kuliah komputer dalam kegiatan pengembangan anak usia dini. Soal nomor 1, bagaimana Anda menilai efektivitas penggunaan aplikasi pembelajaran berbasis game dalam meningkatkan kemampuan kognitif anak usia 4-5 tahun? Jelaskan contoh konkret. Jawaban saya, penggunaan pembelajaran berbasis game dapat sangat efektif apabila dirancang dengan sangat baik. Pendekatan yang menyenangkan dan menarik, aplikasi berbasis game menyediakan cara yang interaktif dan menarik untuk belajar. Elemen seperti animasi, suara, dan interaksi langsung dalam membantu menciptakan pengalaman menyenangkan. Pembelajaran berdasarkan pengalaman, game ini memungkinkan anak untuk belajar dengan cara mencoba belajar dari kesalahan. Hal ini dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah. Contoh konkret, aplikasi Ender's Alphabet. Soal nomor 2, apa saja kendala yang sering dihadapi guru PAUD dalam mengintegrasikan teknologi komputer dalam pembelajaran sehari-hari? Bagaimana solusi yang dapat ditawarkan? Jawaban saya, tantangan pertama, pendidik harus mampu memanfaatkan teknologi sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Kedua, pendidik dituntut untuk profesional terutama dalam hal pengendalian dan mengikuti perkembangan anak dalam mengelola lingkungan kelas pembelajaran yang tepat, efektif, serta mengikut sertakan anak. Solusi yang dapat ditawarkan, yang pertama, melakukan pelaksanaan kegiatan pendampingan kegiatan profesionalisasi guru PAUD atau memberi penguatan dan pemahaman serta trik menjadi guru yang kompleks dan menguasai teknologi berupa kegiatan seminar atau workshop. Yang kedua, pembelajaran harus didukung dengan akses internet yang baik. Guru PAUD harus memiliki keterampilan dan berupaya mengikuti program pelatihan TIK. Soal nomor 3, apa saja pertimbangan etis yang perlu diperhatikan dalam penggunaan teknologi komputer dalam pembelajaran anak usia dini? Bagaimana kita dapat memastikan bahwa penggunaan komputer tidak melanggar hak-hak anak? Jawaban saya, pertimbangan yang perlu diperhatikan guru adalah yang pertama, media digital harus ramah anak, tidak merusak kesehatan fisik dan mentalnya. Yang kedua, media digital anak usia dini harus berkualitas baik secara konten, konteks, maupun kegunaannya. Yang ketiga, media digital yang dikembangkan harus sesuai dengan kebutuhan siswa atau guru. Cara memastikan penggunaan komputer yang aman bagi anak, yang pertama, mengintegrasikan hak anak pada kebijakan korporasi dan proses manajemen secara memadai. Yang kedua, mewujudkan lingkungan online yang aman dan sesuai peruntukannya berdasarkan perkembangan usia. Yang ketiga, membangun proses standar untuk menangani konten yang mengandung pelecehan seksual anak. 4. Mempromosikan teknologi digital sebagai sarana untuk partisipasi publik dalam perlindungan anak. Soal nomor 4, rancanglah sebuah modul pembelajaran online interaktif untuk anak usia 4-5 tahun yang fokus pada pengembangan bahasa. Jelaskan secara rinci fitur-fitur yang akan Anda sertakan dan alasan pemilihan fitur tersebut. Jawaban saya, modul 1, pengenalan bahasa melalui suara dan kata. Tujuan pembelajaran, anak dapat mengenal suara dan pengucapan kata yang benar. 2. Anak dapat menirukan suara hewan, benda, dan kegiatannya. Kegiatan 1. Pengantar video. Tampilkan video pendek dengan animasi karakter yang mengucapkan berbagai kata sederhana dengan suara yang jelas. Misalnya, kucing, mobil, rumah. Fitur yang digunakan adalah video interaktif, dapat mengulang kata atau suara yang diucapkan karakter.
Aktivitas menirukan suara, tampilkan suara hewan atau benda dan ajak anak menirukan suara yang ada. Fitur yang digunakan perekam suara, anak dapat merekam suara, menirukan kata-kata dan mendengarkannya. Fitur yang digunakan dalam pembelajaran online yang pertama, video interaktif. Video yang mengajak anak untuk berinteraksi seperti mengklik kata atau gambar untuk mendengarkan pengucapan kata atau instruksi. 2. Perekam suara. Fitur yang memungkinkan anak untuk merekam suara dan suara mereka, menirukan kata, suara hewan, atau kalimat yang telah didengarkan. Soal nomor 5, bandingkan beberapa platform pembelajaran online yang populer untuk anak usia dini. Platform mana yang menurut Anda paling sesuai untuk anak usia dini di Indonesia? Jelaskan alasan Anda. Jawaban saya, berikut perbandingan beberapa platform yang populer untuk anak usia dini. Yang pertama, ABC Mouse. Kelebihannya, materi bervariasi dari pembelajaran akademik hingga keterampilan sosial seni, menyediakan jalur pembelajaran yang progresif dan sistematis. Kekurangannya, bahasanya berorientasi pada anak internasional, sehingga anak Indonesia kesulitan dalam beberapa materi berbayar. 2. Ruang Guru merupakan platform pendidikan besar yang menyediakan berbagai materi pembelajaran dari tingkat SD ke SMA dan untuk usia dini. Kelebihannya, konten disesuaikan dengan kurikulum Indonesia, sangat relevan bagi anak Indonesia dan bahasa mudah dipahami. Kekurangannya, platform ini lebih fokus pada pendidikan dasar. Platform yang sesuai untuk anak usia di Indonesia adalah 1. Ruang Guru. Alasannya, yang pertama, Ruang Guru menggunakan bahasa Indonesia dan menyesuaikan dengan kurikulum nasional. Kedua, platform ini menawarkan materi yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan anak di Indonesia. 3. Perangkat ini bisa diakses di perangkat mobile yang memudahkan anak untuk belajar kapan saja. 4. Ruang Guru menawarkan keseimbangan yang tepat antara pelajaran yang menyenangkan bagi anak. Soal nomor 6, bagaimana Anda mengukur efektivitas pembelajaran online pada anak usia dini? Jelaskan indikator keberhasilan yang dapat digunakan. Jawaban saya, untuk mengukur keefektifan belajar online siswa dapat melihat beberapa indikator. Yang pertama, keterlibatan anak. Sejauh mana anak aktif berpartisipasi, baik melalui respon, verbal, gerakan, atau interaksi lainnya. 2. Kemajuan keterampilan dasar, perkembangan motorik bahasa atau kognitif yang sesuai dengan usia anak. 3. Penerimaan teknologi, sejauh mana anak merasa nyaman dan tertarik menggunakan alat atau platform digital. 4. Tingkat konsentrasi, durasi dan kualitas perhatian anak selama sesi pembelajaran online. Yang kelima, umpan balik orang tua, pengamatan orang tua tentang apakah anak akan menerapkan apa yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Soal nomor 7, rancanglah sebuah kegiatan pembelajaran berbasis komputer untuk tema binatang bagi anak usia 4 tahun. Jelaskan langkah-langkah perangkat lunak yang digunakan dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Jawaban saya, rencana proses pembelajaran berbasis komputer untuk anak usia 4 tahun, tema binatang, subtema binatang peliharaan. Tujuan pembelajaran, mengenalkan berbagai jenis binatang peliharaan, mengembangkan kemampuan mendengar dan memahami instruksi melalui teknologi, mengembangkan keterampilan motorik halus dengan menggunakan perangkat komputer. Langkah-langkah kegiatan yang pertama, persiapan. Siapkan komputer dengan aplikasi atau perangkat lunak edukasi yang sesuai. Pilih perangkat lunak yang memungkinkan anak interaksi dengan gambar binatang, suara, dan permainan sederhana. 2. Pengenalan binatang. Buka aplikasi gambar binatang, kemudian tunjukkan gambar binatang sambil menyebutkan nama binatang, misal ayam. Anak dapat mengklik gambar binatang untuk mendengarkan suaranya. 3. Mengenal habitat binatang. Gunakan aplikasi yang menampilkan habitat binatang, misalnya hutan. Jelaskan kepada anak tentang tempat yang ditinggali binatang peliharaan.
4. Permainan interaktif. Ajak anak mencocokkan suara binatang dengan gambar binatang yang sesuai. Perangkat lunak yang digunakan: 1. Animal Sound, aplikasi yang memungkinkan anak mendengar suara binatang dan mencocokkannya dengan gambar binatang. 2. Furfind Fighter, aplikasi edukasi yang memperkenalkan berbagai binatang dengan cara yang menyenangkan, termasuk permainan identifikasi binatang dan habitatnya. 3. Endorse Alphabet, di aplikasi ini yang memperkenalkan kosakata dan pengucapan nama binatang dan habitatnya. Soal nomor 8, bagaimana Anda akan mengukur keberhasilan suatu program pembelajaran berbasis komputer dalam PAUD? Jelaskan indikator keberhasilan yang relevan. Jawaban saya, beberapa indikator keberhasilan yang relevan adalah: yang pertama, pendekatan kemampuan teknologi dasar. Anak dapat menggunakan perangkat komputer seperti menyalakan dan mematikan komputer. Kedua, kemampuan kognitif. Anak dapat memahami konsep sederhana seperti angka, huruf, warna, dan bentuk. 3. Kemampuan beradaptasi dengan teknologi. Anak dapat beradaptasi dengan berbagai aplikasi yang digunakan. Soal nomor 9, bandingkan dan kontraskan penggunaan aplikasi pembelajaran komersial dengan aplikasi yang dikembangkan sendiri oleh guru untuk anak usia dini. Manakah yang lebih efektif dan mengapa? Jawaban saya, aplikasi yang dikembangkan oleh guru, kelebihannya: kostumisasi sesuai kebutuhan. Aplikasi ini bisa disesuaikan dengan kurikulum dan guru dapat merancang pengembangan sesuai dengan kebutuhan anak. Kekurangannya memerlukan waktu dan keahlian. Aplikasi ini memerlukan waktu yang tidak sedikit. Aplikasi yang tersedia di pasaran, kelebihannya fitur lengkap dan variatif. Aplikasi ini sudah dilengkapi dengan berbagai fitur menarik seperti animasi, musik, serta mudah diakses. Kekurangannya kurang disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Aplikasi ini tidak mempertimbangkan kebutuhan spesifik untuk siswa serta penggunaannya yang tidak terarah. Aplikasi yang tersedia di pasaran, mana yang lebih efektif? Jika dilihat secara keseluruhan, aplikasi yang sudah tersedia di pasaran seringkali lebih praktis dan siap pakai. Sementara, aplikasi yang dikembangkan sendiri oleh guru bisa lebih efektif jika disesuaikan dengan kondisi kelas yang spesifik. Maka dari itu, pilihan terbaik adalah kombinasi keduanya menggunakan aplikasi komersial yang sudah teruji untuk variasi dan sumber daya yang lebih luas. Sementara aplikasi buatan guru digunakan untuk memperdalam materi sesuai dengan kebutuhan individu anak. Soal nomor 10, bagaimana kita dapat memastikan bahwa penggunaan teknologi komputer dalam PAUD tidak melanggar hak-hak anak dan privasi mereka? Jelaskan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjaga keamanan dan privasi data anak. Jawaban saya, berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan. Pertama, kebijakan perlindungan data yang jelas. Penyaringan dan pemilihan teknologi yang aman, membatasi pengumpulan data pribadi, pendidikan anak pendidik, keamanan data dan infrastruktur teknologi, izin orang tua dalam persetujuan, audit dan pengawasan berkala.